Halo, selamat siang. Salam damai, cinta kasih surgawi yang daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menerpa setiap kita, saudara-saudariku, anak-anaknya yang dikasihnya, yang cintainya, yang sekarang ini sedang melaksanakan aktivitas kita masing-masing, dan kita juga yang sedang merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selamat menerima kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa keselamatan, kuasa kasih karunia, anugerah, masa belas kasihan. Di masa belas kasihan ini, mari kita terima, saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita masing-masing, dan kita menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Haleluya, 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 amin. Saudaraku, izinkan saya di pagi hari ini, di siang yang bahagia ini, saudaraku, untuk angkat pujian, baca firman, dan berdoa Bapa kami. Sebelumnya mari kita sapa saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga pribadi surga yang sudah ada bersama-sama kita di muka bumi ini. Assalamualaikum, salam hormat, sembah sujud hamba dari lubuk hati hamba yang paling dalam kepada Bapak Yahweh, Bapak Yesua Masya yang bertata di tempat yang tinggi, yang mengenal dalam pada tubuh Bapak Iman Lagu. Salam kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di wadah tubuh Bagan Aditya Wigranto yang sekarang sedang bersaksi menyampaikan berita kebenaran firman di muka bumi ini. Assalamualaikum kepada Roh Kudus yang berdiam di wadah tubuh Ucan PM dan yang imannya tercantik terdapat terserang di hadapan Bapak Yahweh dan Roh Tuhan Yesus Kristus, dan semua para saksi surga, para malaikat, para nabi-nabi, para anak-anak Tuhan, para semua malaikat surgawi yang sekarang bersaksi menyampaikan berita kebenaran yang sedang menubuatkan penggenapan firman yang tertulis dalam kitab. Haleluya, 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 amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, amin. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Izinkan saya membaca firman, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini saya sangat tergerak hati untuk membaca kebenaran firman ini, saudaraku. Saya ingin menyampaikan bahwasanya, siapa nama dari yang ada di Wahyu 19, misteri itu sudah tergenapi, saudaraku. Mungkin kita semua sering membaca kitab Wahyu, namun kitab Wahyu hanya bisa digenapi oleh ketiga pribadi surgawi ini, saudaraku, yang sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini. Nah, sekarang saya akan menyampaikan berita kebenaran ini untuk kita, saudaraku, yang belum mengenal ketiga pribadi ini. Sangat disayangkan, saudaraku, untuk sekiranya kita tidak mengenalnya. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka ada di muka bumi ini untuk menyelamatkan kita yang sekarang sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih bernafas, masih bisa nikmati kehidupan ini. Walaupun kita dalam keadaan sakit, namun kita masih diberi kesempatan, saudaraku, daripada mereka yang sedang terkena bencana, yang sudah ada di balik alam kehidupan ini, saudaraku, yang sudah berujung kehidupannya, sudah meninggal dunia, maaf. Namun kita belum. Kita dalam keadaan baik, namun pekalah bahwa mereka sudah ada bersama-sama dengan kita. Saya mulai dari ayat ini, saudaraku, yang dimulai dari Bapak Yahweh, Bapak Yesua Masya Elohim, dari Bapak Allah. Izinkan saya menyampaikannya, saudaraku, membacanya, saudaraku. Haleluya.
ini juga bukan dari saya, saudaraku. Ini semua tuntunan Roh Kudus. Ini semua dari apa yang sudah pernah saya dengar kesaksian, saudaraku, dan saya hanya berusaha menyatukan semua apa yang sudah pernah saya dengarkan, saudaraku. Bukan dari kepintaran saya, bukan, namun kuasa Roh Kudus itu yang mendorong saya untuk menyampaikan ini. Kiranya ini menjadi suatu berkat bagi kita. Mari kita buka di Kejadian 2 ayat 7, saudaraku. Mari kita buka bersama-sama Kejadian 2 ayat 7, saudaraku. Saya akan menjelaskan apa yang ada di Kejadian 1 di Kejadian 2 ayat 7, saudaraku. Mari kita buka apa yang ada di Kejadian 2 ayat 7. Di Kejadian 2 ayat 7 adalah tertulisnya begini, saudaraku. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah manusia pertama, saudaraku. Bagaimana Allah menciptakan yang bernama Adam. Dan setelah ini mari kita, saudaraku, kita menuju ke ayat yang Keluaran 31 ayat yang ke-18. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Izinkan saya membacanya, saudaraku. Keluaran 31 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-18, saudaraku. Nah, Keluaran 31 ayat ke-18, Musa menerima kedua loh hukum. Dan ayat yang ke-18, dan Tuhan memberikan kepada manusia setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Artinya di sini saya ingin mengarahkan kita, saudaraku, untuk sebenarnya mengenal apa yang sedang yang sudah berlangsung, yang sudah pernah terjadi, yang dilakukan Bapa Allah di masa purbakala. Allah menciptakan Adam. Allah memberi hukum dua loh batu yang dimana ditegaskan di sini kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari tangan Allah. Hukum yang diberikan oleh Musa ditulis oleh jari Allah langsung. Artinya Adam manusia Adam mempunyai keturunan yang sudah berlangsung. Sekarang Musa mempunyai dua hukum. Orang yang kedua menerima kedua loh batu di mana 10 titah Allah, dan itu adalah hukum untuk kita manusia yang kita harus pegang agar kita memiliki keselamatan di muka bumi ini, agar kita hidup damai. Nah, sejak itu mari kita buka Markus 10 ayat 11. Markus 1 ayat 10, saudaraku. Maaf, Markus 1 ayat 10. Izinkan saya membacanya, saudaraku. Markus 1 ayat 11. Nah, di mana di Markus 1 ayat 11 dikatakan di sini firman-Nya, lalu ya kita baca di ayat yang ke-10, saudara. Kita mulai di Markus 1 ayat yang ke-10 11. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-11, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara yang terkasih, jelas di sini dikatakan setelah manusia pertama, ada manusia kedua yang menerima hukum. Ini langsung dari Allah. Di sini Allah juga memberi suatu pengakuan, pentahbisan, di mana pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Semua orang yang ada di situ melihat, karena ini firman-Nya. Ini adalah kebenaran. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Artinya itu adalah Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini ditegaskan bahwasanya
Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi Allah, yang pernah dikandung Maria, mengandung secara ajaib, secara mujizat. Nah, setelah dibaptis, diteguhkan lagi, lalu terdengar di ayat 11, lalu terdengar suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, ini meneguhkan kita bahwasanya Tuhan Yesus adalah anak yang dikenan Allah. Tuhan Yesus adalah wadah yang mengosongkan diri, rela mengosongkan diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyampaikan berita kebenaran firman. Berbahagialah kita saudaraku yang terkasih mendengar berita kebenaran ini, sehingga kita dapat mengenal siapa pribadi yang dikenan Allah. Dan saudaraku, setelah ini saya ingin mengajak Anda bahwasanya ada kesaksian dari Tuhan Yesus yang sudah bersaksi ini. Di dalam kesaksiannya, setelah mengajar ke 12 murid Tuhan Yesus, di mana setelahnya Tuhan Yesus juga dalam pengajaran itu bernubuat, saudaraku. Di mana kita bisa lihat, saudaraku, di sini Wahyu 1 ayat 8. Di sini nubuatan ini ditulis oleh Yohanes muridnya sendiri, saudaraku. Waktu itu ada di Pulau Patmos, dan Wahyu 1 ayat 8 ini, saudaraku, mengatakan demikian, saudaraku. Izinkan saya membaca, saudaraku. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara-saudariku, ini adalah nubuatan, saudaraku. Nubuatan yang dikatakan oleh seorang yang sebelum semasa hidupnya dia sudah mengatakan ini. Semasa hidupnya dikenan Allah. Semasa hidupnya dikenan Allah. Kepadanya lah aku berkenan. Bapa surgawi mengatakannya. Dan Roh Allah turun, Roh Kudus turun seperti burung merpati kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berarti menjadi wadah di situ, pribadi yang kudus, dan darahnya menyelamatkan kita, umat manusia. Dia disalibkan bukan karena salahnya, namun karena untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya yang manusia penuh dengan dosa ini, saudara, yang tidak bisa menggenapi hukum Taurat dan memang sudah jatuh dalam dosa. Dan namun dengan darah yang kudus, bagi kita yang percaya, kita akan diselamatkan. Dan nubuatannya itu adalah Wahyu 1 ayat 8. Dan dikatakan di sini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat ini sudah tergenapi, saudaraku. Ayat ini sudah tergenapi. Namanya adalah Aditya Nugrahanto. Mari, saudaraku, kita dari sini saya ajak Anda ke Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Izinkan saya membaca Wahyu 19 ayat 13, saudaraku, untuk kita semua, agar kita mengenal siapa pribadi yang dimaksud. Ini dikatakan di sini, saudaraku, Wahyu 19. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Di sini saya ajak Anda untuk membaca ayat yang ke-12, saudaraku. Nah, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Nama itu adalah, sudah tergenapi, saudaraku, namanya adalah Aditya Nugrahanto. A diawali kode name Alpha, Aditya Nugrahanto, diakhiri O, Omega, Aditya Nugrahanto, Alpha Omega. Di sini digenapi yang terakhir kali, saudaraku. Kita menuju ke Wahyu 22, saudaraku. Izinkan saya membawa kita ke Wahyu 22, saudaraku. Di Wahyu 22 ayat yang ke-13 dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan di ayat yang ke-13 ditegaskan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Ayat ini sudah tergenapi, saudaraku. Berbahagialah kita, anak-anaknya yang dikasihinya, saudaraku. Kiranya itu menjadi kesaksian yang akan membangun iman percaya kita, saudaraku. Terima kasih. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim.
Assalamualaikum.